نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, rekan remaja dan pemuda dan anak-anak yang dirahmati Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberi limpahan nikmat yang sangat besar, baik itu nikmat iman, kesehatan, sehingga kita masih bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik, dengan berusaha untuk mentaati perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangannya. Semoga apa yang kita laksanakan, khususnya ibadah-ibadah kita, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, baik kemudian yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk tetap memanjatkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Takmir, pagi ini kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah ayat 104. Mudah-mudahan nanti bisa 105. Bismillah, kita mulai kembali kajian ini dengan mengharapkan ridha Allah. Kenapa kita perlu melakukan kajian terhadap Al-Quran? Karena Al-Quran itu merupakan salah satu kitab Allah, kitab yang diturunkan oleh Allah di antara kitab-kitab yang lainnya, dan mengimani Al-Quran itu merupakan salah satu rukun iman. Jadi kalau kita mengaku sudah memenuhi rukun iman yang 6 itu, tetapi kita tidak berusaha memahami Al-Quran, nah itu ada persoalan besar di situ. Jadi jangan sampai dilupakan. Jangan yang terbayang oleh kita itu rukun Islam itu 1, 2, 3 sampai 5 itu. Tapi bagaimana rukun iman kita? Nah, rukun iman ini yang banyak sering-sering terabaikan. Bagaimana kita mengimani qada dan qadar, bagaimana kita mengimani Allah, Rasul, malaikat, kitab. Nah itu subhanallah, memang dalam kehidupan kita ini kita harus berusaha mendapatkan itu. Nah ini tergantung kepada kekuatan kita masing-masing. Yang penting ada usaha dan iktikad. Jangan sampai di dalam berislam itu kalau sudah sholat seolah-olah sudah selesai, kalau sudah puasa seolah-olah sudah selesai. Nah ini khususnya kepada saya pribadi mengingatkan hal ini. Jadi dalam kehidupan ini Bapak Ibu sekalian, ingat Allah menciptakan kita itu wa ma khalaqtul jinna wal ins
illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, kecuali untuk menjadi hambanya, menjadi abid. Nah, menjadi hamba ini, kalau kita umat Islam ini menjalankan rukun Islam dan menjalankan rukun iman. Jadi menurut saya dalam kehidupan ini tidak lebih dari usaha untuk menjalani itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam konteks ini kita sama-sama usaha. Salah satu usaha kecil kita, bismillah, pagi ini mengkaji Al-Quran. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kalau ingin memperdalam, memperkuat keislaman dan keimanan, tidak apa-apa, cari guru di sana, di sini, ke sana dan kemari. Nah, ini landasan kita mengadakan kajian, Bapak Ibu sekalian. Jadi bismillah, ini mengharapkan ridho Allah. Kalau nggak dapat ridho Allah nggak bisa, karena kita ini masuk ke salah satu rukun iman, yaitu mempercayai dan mengimani kitab Allah. Nah, kita pagi ini salah satu usaha kecil kita menguatkan keimanan pada salah satu rukun iman, yaitu mengimani Al-Quran. Dan kelak menurut sebuah hadis, Al-Quran itu akan mencari orang-orang yang membacanya kelak di yaumil qiyamah. Al-Quran itu akan mencari siapa yang membaca dan mengimaninya. Jadi Bapak sekalian, bismillah, kita mulai kembali. Semoga Allah meridhoi kita dan terus memberikan kesehatan kepada kita untuk mengimani firman-firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 104 dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Terjemah letterleknya, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah kalian semua itu mengatakan ra'ina. Nanti ro'ina itu di tafsirnya ternyata bisa berarti perhatikanlah, dengarkanlah, ya. Akan tetapi waqulu, katakanlah undurna, kami mendengarkan, kami memperhatikan, wasma'u, dan dengarkanlah oleh kalian semua, walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir disediakan adzabun alim, azab yang pedih, atau diberikan azab yang pedih. Bismillahirrahmanirrahim. Nahallahu ta'ala al-mu'minina ayyatashabbahu bil kafirina fi maqalihim wa fi alihim. Ini dalam kitab Ibnu Katsir. Ayat ini menjelaskan tentang nahallah, larangan Allah, ya, kepada orang-orang mukmin untuk menyerupai orang-orang kafir, ya, dengan mengatakan, ya, maksudnya menyerupai, mengikuti orang-orang kafir di dalam perkataan dan perbuatan. Wa dzalika annal yahuda kanu yu'anuna minal kalami ma fihi tawriyatul lima yaqsidunahu minat tangkisi, ya. Hal itu dikarenakan orang-orang Yahudi, nah ini konteksnya masih Yahudi ini, kanu yu'anuna minal kalami, menggunakan kalimat-kalimat tauriyatun. Kalimat itu merupakan kalimat plesetan, kalimat sindiran, bahkan kalimat tauriyatun itu juga mengandung arti hinaan.
lima yaqsidunahu minat tangkisi, dengan maksud untuk menyembunyikan maksud sebenarnya, maka la'inullah, laknat Allah kepada mereka. Fa idza aradu ayyakulu, ya, karena mereka itu hendak mengatakan isma' lana yakuluna ra'ina, dengarkan kami dengan menggunakan perkataan ra'ina. Biru'unah berasal dari kata ra'unah yang berarti kebodohan. Jadi yang maksud sebenarnya itu yurun ru'unah itu adalah bodoh kamu atau peka kamu. Kama qala ta'ala, sebagai firman Allah, minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhi'ih, ya. Sebagian orang-orang Yahudi itu merubah al kalima amma wadhi'ih, kalimat-kalimat dari maksudnya. Wa yaquluna sami'na wa asoina, mereka mengatakan kami mendengarkan tapi wa asoina. Asoina ini bisa melalaikan, bisa membangkang, bisa tidak taat. Kalau kita kan sami'na wa ata'na, tapi mereka sami'na wa asoina. Wasma' ghairu musma'in, jadi wasma' ghairu musma'in, kalau mereka mengatakan ro'ina itu sebetulnya artinya wasma' ghairu musma'in, dengarlah, semoga kamu tidak mendengar apa-apa. Wa ro'ina la yambi alsinatihim wa ta'nam fid din, ya, dengan memutar lidah mereka, wa ta'nan, sambil mencela. Di dalam ro'ina tadi itu ada unsur kata mencela. Walau annahum qalu sami'na, seandainya mereka itu mengatakan sami'na wa ata'na, ya, wasma' wanzurna. Nah ini, jadi tadi kan di ayat itu disebutkan la taqulu ra'ina wa qulu durna, jangan katakan ra'ina, karena di dalam ra'ina itu ada maksud wasma' ghairu musma'in, dengarlah, semoga kamu tidak mendengar apa-apa, dengarlah, semoga kamu peka. Tapi yang harus dikatakan adalah wa kulundurna. Di dalam undurna itu terdapat unsur pengertian sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Kalau ro'ina tadi sami'na wa asoina. Wandurna lakana khairul lahum, kata-kata undurna tadi yang diperintahkan Allah itu adalah lebih baik. Wa aqwa walakin la anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Undurna itu lebih tepat dan lebih baik, akan tetapi mereka tidak melaksanakan itu, atau bahkan mereka membudayakan pelesetan itu, sehingga laknat Allah itu diberikan kepada mereka. Dan sedikit sekali di antara mereka itu yang beriman. An-Nisa ayat 46. Jadi surat Al-Baqarah ayat 104 ini bermunasabah dengan An-Nisa ayat 46. Wa kadzalika ja'atil ahaditsu bil ikhbari, disebutkan juga di dalam hadis-hadis yang menceritakan anhum bi annahum kanu idza sallamu, ya, sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi, kafir Yahudi itu idza sallamu, innama yaqulu, jika mereka itu mengucapkan salam, innama yaquluna, apa sebenarnya mereka katakan? Assalamu alaikum. Wassamu huwa, ya, dan sam itu, kata sam itu huwal maut, artinya mati atau kebinasaan. Walihada umirna an naraddu alaihim wa alaikum, ya, ini ditujukan pada mereka dan kepadamu. Wa innama yustajabu lana fihim, yang diperkenankan, ya, kepada kami di dalamnya, wala yustajabu lahum fina. Jadi kalau kita menjawab, orang Yahudi mengatakan assalamu alaikum, kita menjawab
jangan menjawab waalaikumsalam, ya, tapi jawablah alaikum. Itu nanti ada insyaallah hadisnya. Jangan dijawab waalaikumsalam. Assalamualaikum tadi itu kan kebinasaan untuk kamu, jadi jawabannya alaikum aja, ya. Nah, Bapak sekalian, kita lanjutkan dulu. Sesungguhnya wal gharadu, tujuan ayat ini, annallaha ta'ala nahal mu'mini an musyabahatil kafirina qaulan wa fi'lan. Diulangi lagi tadi ayat 104 dalam surah Al-Baqarah ini berisi larangan Allah kepada kaum mukmin untuk mengikuti, menyerupai orang-orang kafir di dalam perkataan dan perbuatan, ya. Jadi adik-adik nanti cek budaya, ya, kebudayaan, kebiasaan, ya. Ya, jangan mudah kita mengikuti perkataan dan perbuatan. Tadi ada qaulan wa fi'lan, bukan hanya qaul tapi fi'lan, ya. Fi'lan ini banyak, ya. Ya. Apa misalnya makan sambil berjalan, ya, minum sambil berjalan, ya. Itu kan sering tuh menjadi sponsor makanan tertentu, ya. Nah, adik-adik sekalian jangan ngikutin itu, ya. Kita tetap punya etika di dalam perbuatan kita, fi'lan kita. Makan minum ya duduk, berbusana yang rapi. Jadi larangan Allah itu bukan hanya dalam perkataan, akan tetapi perbuatan. Banyak perbuatan, ya. Jangan ditiru, tentu saja perbuatan yang tidak baik. Wa qala Imam Ahmad berkata, haddatsana Abu Nadhr, mengabarkan kepada kami Abu Nadhr dari Abdurrahman bin Sabit, dari Hasan bin Atiyah, dari Abi Munib Al-Jurashi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah bersabda, bu'istu baina yaday sa'ah bis-saif. Aku diutus oleh Allah itu sebelum kiamat dengan pedang di tanganku, hatta yu'badullahu wahdahu la syarikalah, sampai tidak ada lagi yang disembah oleh manusia kecuali Allah semata. Wa ju'ila rizki tahta dhillin rumhi, dan menciptakan rezekiku itu di bawah naungan tombakku. Wa ju'ilati dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri, dan menciptakan satu kenistaan dan kehinaan bagi siapa yang menentangku, kata Rasulullah. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia merupakan bagian dari kaum itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sering mendengar itu, ini dia potongan hadisnya. Jadi yang diambil itu kadang-kadang hanya akhirnya, sehingga banyak orang nggak tahu apa sebetulnya kronologis ayat itu apa. Kan ada, kita sering mendengar, ya, siapa yang mirip menyerupai suatu kaum, dia bagian dari kaum itu. Lah, asbabul wurud hadis itu ya ini, asbabul wurudnya. Cek juga nanti asbabul wurud dan nuzul di surat An-Nisa ayat 100 berapa tadi? An-Nisa ayat 46. Itu asbabun nuzul, asbabul wurudnya agak sama itu. Hadis tadi itu. Jadi jangan dipotong di akhirnya saja. Cek kronologisnya sehingga kita tahu, oh, hadis ini muncul karena adanya apa?
perilaku, salah satu perilaku orang Yahudi kalau mengatakan sesuatu itu sebetulnya kebalikannya. Ya. Dengarkan kami, tapi itu dengarkan kami itu ro'ina itu, perhatikan kami, itu versi bahasa Arabnya. Padahal yang mereka maksudkan itu adalah bodoh kamu, kebodohan bagimu. Kalau bahasa Jambi ini, maaf agak kasar, peka. Gimana bahasa Jambi? Peka, balul ya, peka kau. Inilah, ini kalau bahasa Jambi. Ro'ina itu artinya. Sama dengan assalamualaikum, oleh mereka diplesetkan menjadi assalamualaikum. Maksudnya Yahudi itu sering membuat plesetan-plesetan, tapi plesetan-plesetan yang maknanya itu memang tidak baik dan bahkan menjadi doa yang jelek. Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari Utsman bin Abi Syaibah, dari Abi Nadhr Hasim bin Qasim. Ini hadis juga, ini sama-sama meriwayatkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia merupakan bagian dari mereka. Fa fihi dalalatun 'alan nahyi asyadid. Ingat Bapak Ibu sekalian, menurut Abu Daud, Utsman bin Abi Syaibah dan Abi Nadhr itu, di dalam hadis tadi itu sebetulnya mengandung dalil larangan yang sangat keras, asyadid, wat tahdid wal wa'id. Jadi wat tahdid peringatan, asyadid keras, asyadid wat tahdid wal wa'id peringatan dan ancaman yang sangat keras. Alat tasyabbahu bil kuffari fi aqwalihim wa af'alihim, oleh sebab mengikuti orang-orang kafir baik di dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Walibasihim, mengikuti pakaian mereka. Wa a'yadihim, mengikuti hari raya mereka. Wa ibadatihim, dan mengikuti ibadah-ibadah mereka. Ghairi dzalik min umurihim, jadi termasuk juga mengikut itu adalah dalam segala perkara allati lam tashra'a, ya, allati lam tashri'u lana wa la nuqarriru 'alaiha. Jadi apa yang tidak boleh diikutin tadi itu? Pertama perkataan, kedua perbuatan, ketiga baju fashion, keempat wa a'yadihim, hari raya, perayaan-perayaan mereka, wa ibadatihim, ibadah-ibadah mereka, dan semua perkara allati lam tashri'u lana, yang tidak disyariatkan, tidak dituntunkan kepada kita sebagai umat Islam. Nah ini ada kata-kata a'yadihim, mengikuti hari raya mereka, ya. Ini termasuk juga kebiasaan-kebiasaan al-adat, ya. Pakaian jelas jangan diikuti, ya. Perkataan tadi sudah, perbuatan sudah. Walibasihim, pakaian-pakaian jangan menyerupai pakaian mereka. Wa a'yadihim, hari raya mereka. Wa ibadatihim, ibadah-ibadah mereka. Jadi Bapak sekalian, hadis Nabi yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan seterusnya itu sampai bersandar kepada Nabi, diperkuat kembali oleh hadis berikutnya dari Abu Daud dan seterusnya. Jadi terkandung juga man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu bukan hanya perkataan dan perbuatan, akan tetapi dalam segala hal. Jadi oleh Abu Daud ini diperjelas lagi, ngikutnya apakah hanya perkataan dan perbuatan? Tidak, dalam segala hal termasuk berpakaian, ya. Termasuk ya perkara-perkara lainnya,
Tukang tipu itu kan banyak, jangan ditiru. Kan banyak sekarang crazy rich, orang kaya mendadak, luar biasa kekayaannya, tapi ternyata yang dijalankannya adalah bisnis bodong. Nah, itu termasuk fi'aluhum, perbuatan-perbuatan yang tidak boleh ditiru. Ya. Valentine Day. Nah, ini Valentine Day di bulan apa ya? Ini adik-adik jangan mudah niru-niru. Dari mana? Dari budayanya siapa Valentine Day itu? Alhamdulillah, anak kita ini kadang-kadang karena tren ngikut aja ya. Gitu ya. Jadi pelajaran kita ini mbok yao diseleksi, dicek dulu kita mau ngikutin apa tuh, dicek dulu. Mulai dari berkata dan berbuat. Ya. Dan termasuk juga di dalam hal berpakaian dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini satu lagi, waqala Mujahid berkata, la taqulu ra'ina. Jadi ra'ina itu di situ arti la taqulu khilafan. Jangan mengatakan hal-hal yang bertentangan. Ini pelesetan tadi ya. Wa fi riwayah, la taqulu, dalam satu riwayat, la taqulu itu isma minna wa nasma'u minka. Perhatikanlah kami, maka kami akan memperhatikanmu. Sebentar. Satu lagi hadis Abu Sokhr berkata, Abu Sokhrin, la taqulu ra'ina wa qulu duna wasma'u, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW itu idza adbarana dahu. Sebentar, saya singkat aja. Kana rajulun minal yahudi min bani Qainuqa. Ada seorang laki-laki dari kalangan Yahudi Bani Qainuqa, dikenal sebagai Rifa'ah, yud'a Rifa'atu bin Zaid, yang dikenal sebagai Rifa'ah bin Zaid. Ya'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza laqiyahu fakallamahu, maka ketika bersua itu maka berbincang-bincanglah mereka. Jadi antara laki-laki dari Yahudi tadi bertemu dengan Rasulullah dan berbincang-bincang. Maka tiba-tiba laki-laki Yahudi tadi berkata, Ar-ini sam'aka wasma' ghairu musma'in. Dengarkanlah aku, semoga engkau tidak mendengar apa-apa. Wa kanal muslimuna yahsabuna annal anbiya. Sebagian orang-orang muslim itu mengira annal anbiya, bahwa sesungguhnya para nabi itu kana tufakhamu bihada. Jadi sebagian sahabat nabi itu waktu itu mengira kata-kata ro'ina atau ar-ini itu merupakan bentuk penghormatan kepada nabi, ya. Fakana nasum minhum yaquluna, sehingga sebagian dari atau salah satu dari kaum muslim waktu itu mengatakan ikut-ikutan gitu, yaquluna isma ghairu musma'in, dengarkan aku, semoga engkau tidak mendengar apa-apa, ghairu shagir, semoga engkau tidak berkecil hati, wa hiya kallati fi suratin nisa, dan hal ini sebagaimana disebut dalam surat An-Nisa tadi, fataqaddamallahu ilal mu'minina alla yaqulu ra'ina. Jadi ini sudah berapa ayat tadi yang menunjukkan asbabun nuzulnya, ya. Jadi pada saat ada seorang Yahudi bertemu dengan Nabi mengatakan ra'ina itu, maka turunlah ayat itu, fataqaddamallahu ilal mu'minin, maka Allah memerintahkan kepada mukmin untuk tidak mengatakan ra'ina. Nah, Bapak sekalian, dalam sebuah riwayat lain juga dikatakan
Kalau kepada Nabi itu tidak sopan mengatakan ro'ina, perhatikanlah kami, dengarkanlah kami, ya gitu. Jadi kita sebagai umat Islam pun kepada Nabi tidak boleh mengatakan seperti itu, karena Nabi itu sudah pasti memperhatikan para sahabatnya, pasti memperhatikan. Jadi kaum muslim tidak usah menggunakan ro'ina, perhatikan, tapi undurna, ya. Apa tadi? Kalau dalam ro'ina itu terdapat unsur sami'na wa asoyna, kami mendengar tapi kami membangkang atau tidak taat. Tapi kalau dalam undurna sami'na wa ata'na, kami mendengarkan dan kami mentaatinya. Jadi Bapak sekalian, larangan untuk mengatakan ro'ina itu satu disebabkan oleh karena itu pelesetan. Di ro'ina itu pelesetan, maksudnya bagi kita sebagai umat Islam tuh perhatikanlah, tapi bagi suatu kebudayaan lain atau kebiasaan orang-orang Yahudi waktu itu, ro'ina itu bermakna sebaliknya, bodoh kamu dan sebagainya. Larangan kedua, karena di dalam ro'ina itu terdapat unsur sami'na wa so'ina, tadi sudah, maka gunakanlah undurna. Di dalam undurna itu ada unsur sami'na wa ta'na. Dan yang terakhir, yang terkait dengan larangan ini, dilarang untuk menyerupai suatu kaum. Tapi kalau yang diserupai atau diikuti itu kaum yang taat, takwa, soleh, nggak apa-apa. Misalnya para sahabat Nabi, yang diikuti ketaatannya, tahajudnya rajin, duhanya rajin, yang diikuti seperti itu. Apalagi yang diikuti? Ulama-ulama kita dulu itu luar biasa, kemampuan intelektualnya luar biasa. Belum ada ulama-ulama sekarang tuh yang hampir menyerupai ulama-ulama dulu. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali itu karangannya ratusan. Nah ini adik-adik sekalian ya, harus semangat sekolah. Itu namanya menyerupai, mengikuti kebiasaan orang-orang muslim yang hebat-hebat. Itu yang diikutin. Dulu itu Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, termasuk para filosof-filosof muslim itu, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, itu karyanya, kitabnya ratusan itu. Nah sekarang kita, apa yang kita lakukan sekarang? TikTok, ya itu ya sekarang. TikTok durasi berapa detik tuh? Apalagi WhatsApp, ketik, share, TikTok, share. Bapak sekalian, hati-hati, cek lagi. Kalau TikToknya tuh TikTok nggak karu-karuan, itu sudah menyerupai itu. Menyerupai apa? Kaum yang binasa tadi. Nah, adik-adik sekalian ya, sebelum teracuni oleh TikTok, WhatsApp dan macam-macam, perbanyak baca buku, baca wawasan. Sekarang ini bahan bacaannya generasi sekarang tuh kalau nggak diingatkan, nggak ada. Apa bahan bacanya? Perpustakanya apa? WhatsApp. Yang hanya berapa kata itu? Paling jumlah katanya paling banyak ya 50 kata. 100 tuh udah geleng-geleng itu, ngetiknya sampai panas. Padahal ulama dulu, nah coba kalau kita hitung nih, dalam satu kitab aja udah miliaran kata. Kita ini kalau dosen, saya Pak Muhaimin ini kalau nulis artikel itu 6.000 sampai 7.000 kata. Itu sama dengan 25 halaman. Itu pun udah berminggu-minggu nulisnya tuh, ngetiknya. Bahkan kita berbulan-bulan ada juga. Nah kalau TikTok, 1 menit kirim, share, WA, share. Apa yang dikatakan di sini? Budaya kita ini makin lama makin rapuh. Nah coba, makin rapuh, mohon maaf, makin tong kosong nyaring bunyinya ya. Jadi harus ada
kelompok atau generasi atau sebagian umat Islam yang tafaqquhu fiddin. Nah, ini balik lagi nih kita kepada Al-Quran, sungguh-sungguh di dalam beragama. Adik-adik rajin baca buku ya di rumah. Yang masih pemuda ini juga hari tuh di masjid kita punya perpustakaan, baca. Kalau ke masjid sebelum mulai sholat tidak apa-apa baca, bawa dari rumah tidak apa-apa, baca buku-buku yang ini tentunya ya, yang bagus ya, buku-buku yang memotivasi untuk kita mendapatkan ilmu. Kalau sekarang udah rapuh, semuanya rapuh kan. Kita nih kiblatnya sekarang kalau nggak TikTok, Facebook, WhatsApp. Nah, ini bahaya. Tuntunan kita kayaknya itu. Lagi pakai daster selfie share, ngerokok selfie share, minum selfie share, dan itu disuguhkan kepada anak-anak kita 24 jam. Nah, itu jadi makin lama kita nih makin rapuh. Makanya benar kalau suatu saat, Nabi bersabda, suatu saat ilmu itu nggak ada. Dan sekarang sudah benar kan? Sekarang era post-truth. Post-truth itu gini prakteknya. Orang tidak percaya lagi pada satu kebenaran yang berdasarkan data dan fakta, tapi percaya kepada asumsi. Bagaimana aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Yang benar kadang-kadang menjadi salah, yang salah justru menjadi benar. Jadi itu kita makin lama makin rapuh. Itu efek apa? Ngikutin. Padahal tadi sudah jelas oleh Allah, jangan mengikuti dan menyerupai suatu kaum. Dilihat dulu, kalau kaum itu baik, tradisi agamanya bagus, tradisi keilmuannya bagus, ikutin. Tapi kalau tradisinya sekarang kan tradisi yang diekspor ke kita atau yang kita impor sekarang ini di YouTube, Facebook, dan itu kan banyak tradisi yang tidak baik. Jadi jangan ditiru yang di situ ya. Kalimat-kalimat yang muncul itu jangan ditiru. Nah, Bapak sekalian, adik-adik semuanya, ini karena ada adik-adik kecil-kecil ini saya jadi sangat simpati, antusias saya. Karena mereka adalah penerus kita besok. Ingatkan kita dulu masa kecil ya di masjid. Jadi Bapak sekalian, pagi ini insya Allah itu pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 104. Nanti kita pelajari lagi di rumah masing-masing. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan banyak bonus ya. Pertama, isi surat Al-Baqarah ayat 104 itu sendiri kita mendapatkan tadi asbabul nuzul dan asbabul wurud ya. Dan kita mendapatkan informasi dan pelajaran dari Rasulullah untuk tidak mengikuti kaum yang tidak baik seperti itu ya. Kaum yang tidak baik tadi itu kalau mengatakan sesuatu sebetulnya kebalikannya, atau menyindir atau memplesetkan dan menghina dan sebagainya. Dan kita juga tahu mulai pagi ini, jadi kenapa hadis itu muncul tadi, dan juga apa jangkauan hadis itu. Ternyata bukan hanya perkataan dan perbuatan ya, akan tetapi mulai dari cara berpakaian, kemudian hari raya mereka, ibadah mereka, dan urusan-urusan lain yang tidak disyariatkan oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, adik-adik, rekan muda dan remaja yang dirahmati Allah, ibu-ibu sekalian tentunya, demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya minta maaf. Mari kita tutup dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin hamdan hamdin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.